Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali di mata kuliah Sistem IoT Multimedia. Saat ini kita memasuki materi ke-6 untuk perkuliahan ini. Yang akan jadi fokus bahasan kita di materi ke-6 ini, kita akan membahas tentang IoT Network Protocol. Ya. Namun sebelum itu, saya akan coba mereview sedikit dari yang telah kita pelajari di materi sebelumnya, yang mana di dua materi sebelumnya kita telah mensimulasikan ya, kita coba mensimulasikan tentang microcontroller dan juga bagaimana penggunaan sensor di sana gitu ya. Kita sudah coba ngoding di microcontroller, kita pilih Node MCU, kemudian juga di Virtual Lab kita juga telah menggunakan Arduino. Nah, namun dalam sistem IoT itu tidak semua selesai di sana gitu ya. Di tahapan selanjutnya kita butuh namanya transfer data ya. Kita butuh namanya transfer data. Makanya di bagian ke-6 ini kita akan bahas bagaimana sih transfer protokol, network protokol untuk transfer untuk jaringan yang ada di dalam IoT. Adapun yang jadi fokus bahasan kita di materi ke-6 ini, kita akan bahas tentang eh, untuk memahamkan tentang konsep protokol jaringan pada IoT. Kemudian jenis-jenis protokol jaringan pada IoT itu seperti apa. Kemudian juga nanti akan dijelaskan tentang cara kerja dari masing-masing protokol jaringan pada sistem IoT tersebut. Oke, kita mulai. Nah, sebenarnya di dalam IoT itu ada dua jenis protokol yang digunakan. Yang pertama itu adalah protokol untuk mengatur tentang transfer data, ya, protokol untuk data. Yang kedua adalah tentang jaringannya, gitu ya. Nah, di pertemuan ini kita fokus ke jaringan. Di sesi selanjutnya kita akan bahas tentang data. Nah, sebagaimana yang telah kita bahas di sesi sebelumnya, bahwa di dalam IoT itu sendiri, itu konsepnya adalah ada perangkat yang terhubung dan berkomunikasi, gitu ya, dan bertukar data melalui jaringan nirkabel. Kita pasang sensor, baik itu di lingkungan luar, gitu ya. Nanti dari sensor tersebut dia akan mentransfer datanya yang akan diterima di dalam dan diolah secara lokal oleh microcontroller gitu ya, ataupun akan dibuat keputusan di microcontroller, baru nanti datanya akan dikirimkan ke si pengguna gitu ya, untuk informasinya. Maka karena kita butuh yang namanya eh, jaringan nirkabel gitu ya. Untuk mendukung komunikasi yang efisien diperlukannya aturan atau tata cara berkomunikasi. Ya. Kalau di sini disebut dengan protokol gitu ya. Jadi kita perlu ini supaya proses transfer data jaringannya jadi lebih handal gitu ya. Nah, terus apa itu protokol IoT? Protokol network IoT gitu ya. Nah, protokol network IoT itu adalah seperangkat aturan dan tata cara yang digunakan oleh perangkat IoT untuk mentransfer data di dalam jaringan. Ya, sesuai dengan namanya, protokol berarti aturan. Jadi protokol ini memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi, berbagi, dan menganalisis data yang dikumpulkan dari berbagai sensor dan sumber data. Nah, sebenarnya tujuan dari eh, network protokol ini apa gitu ya? Fungsinya itu untuk apa sebenarnya? Sebenarnya fungsinya itu ada gitu ya. Yang pertama itu untuk mengatur interoperabilitas dan konektivitasnya ya. Jadi IoT Network protokol ini bertujuan untuk memastikan perangkat dari berbagai vendor dan teknologi dapat berhubung dan berkomunikasi dalam ekosistem IoT. Nah, di dalam IoT itu sendiri, itu perangkatnya sangat heterogen sekali gitu ya, dari vendor-vendor yang berbeda. Kita pasang perangkat, misalnya untuk sensornya itu sudah vendor yang berbeda, perangkat jenisnya pun berbeda gitu ya. Kemudian kita pakai microcontroller, itu juga dari vendor yang berbeda, jenis perangkatnya pun berbeda. Gitu ya. Maka kita butuh konektivitas yang dapat menghandle semacam interoperabilitas yang seperti ini. Kemudian yang selanjutnya adalah standarisasi protokol sangat penting untuk menciptakan interoperabilitas dan menghindari inkompatibilitas antar perangkat. Jadi protokol yang standar ini apapun jenis perangkat yang kita gunakan nanti itu apa namanya kita bisa gunakan secara baik gitu. Itu fungsinya ada yang namanya protokol. Kemudian dengan adanya standarisasi, perangkat dari berbagai produsen dapat berkomunikasi dan bekerja sama dengan lancar tanpa masalah kompatibilitas. Nah, dengan banyaknya ragam dari perangkat yang kita gunakan, dengan standar protokol network yang ada gitu ya, itu tidak jadi masalah gitu ya. Apalagi kita nanti nambah banyak macam jenis sensor gitu ya. Kita pertimbangkan dari sisi harga sensor, dari harga yang murah, vendornya berbeda gitu ya, harganya berbeda. Jadi disesuaikan dengan cara seperti itu.
Kemudian yang kedua, ini dari sisi efisiensi dan penghematan energi. Protokol jaringan IoT dirancang untuk menjadi efisien dalam penggunaan sumber daya, termasuk bandwidth dan daya baterai. Nah, salah satu yang menjadi challenge dalam IoT itu sendiri, ini adalah masalah daya ya, daya baterai dan juga tentang bandwidth yang digunakan. Nah, karena perangkatnya didesain untuk mentransfer data secara terus-menerus, misalnya kita pakai IoT yang digunakan untuk memantau kinerja seismik dari Gunung Merapi gitu ya. Jadi perangkatnya kita pasang di Gunung Merapi, yang mana perangkat tersebut itu letaknya jauh dari tempat si pemantau gitu ya. Jadi kita butuh transfer protokol yang handal di sini gitu ya. Yang mana transfer protokol tersebut itu bandwidth-nya tidak besar. Misalnya di sana mungkin jaringannya tidak terlalu bagus gitu ya. Untuk dapat jaringan yang bagus misalnya itu ya itu tidak bisa di daerah pegunungan. Makanya kita butuh yang handal seperti ini. Terlebih lagi, terutama dalam penggunaan jaringan ya, itu nanti akan berdampak kepada baterai gitu ya. Jadi kalau di asal-asalan nih desain jaringannya, baterai yang kita pakai pun juga jadi berpengaruh gitu ya. Karena perangkat yang kita taruh itu terutama di daerah terpencil seperti itu ya, di pegunungan, itu kita pakai baterai gitu. Nah, baterainya nanti itu akan cepat habis gitu ya, kalau tidak diatur dari sisi eh, apa namanya jaringannya ya. Jadi untuk efisiensinya diperhatikan. Ya, karena seringkali perangkat itu ya dayanya terbatas gitu ya. Kapasitasnya pun terbatas. Ya. Karena kita eh, pasang di daerah yang remote yang jauh. Ya. Nah, protokol yang efisien ini membantu mengurangi beban pada jaringan dan memastikan perangkat IoT dapat beroperasi lebih lama tanpa perlu sering mengganti baterai. Nah, jadi dengan eh, standarisasi dari jaringan ini protokolnya itu dapat apa namanya mengurangi beban pada jaringannya. Nah, implikasinya apa? Nanti di perangkatnya pun akan jadi lebih efisien, hemat energi, gitu ya. Dapat beroperasi lebih lama tanpa perlu kita sering ke sana untuk mengganti baterai. Seperti itu. Kemudian di sisi keamanan data. Nah, karena yang akan dikirim dari perangkat sensor ini adalah data, gitu ya, maka jaringan yang membawa data tersebut juga harus secure ya, juga harus aman. Jadi IoT Network Protocol itu harus menyediakan mekanisme keamanan data yang kuat ya, untuk melindungi data dari akses yang tidak sah dan mencegah manipulasi data. Jadi pencakapan data ketika di luar itu dicegah. Jadi sistem keamanan ini dapat melibatkan seperti enkripsi data, gitu ya, autentikasi perangkat, ataupun otorisasi akses. Gitu ya. Nah, dengan implementasi keamanan yang baik, data yang dikirim dan diterima oleh perangkat IoT pun dapat terlindungi dengan baik, gitu ya, dari potensi serangan dan pencurian dari data. Seperti itu. Nah, untuk jenis-jenis dari eh, IoT Network Protocol ini sendiri, ini masih mengacu ke TCP/IP kalau kita pakai yang wireless ya. Ini yang perlu Anda pahami di sini adalah tentang OSI model gitu ya. Ini perlu diingat dan di-remind kembali gitu ya tentang ini. Ada beberapa layer yang berperan di sini mulai dari physical layer yang paling bawah gitu sampai ke application layer di model OSI layer ya. Nanti kita coba bawa ke TCP/IP yang bentuknya seperti apa seperti itu. Jadi ini perlu untuk dipahami. Nanti ini akan jadi tugas mati. Oke, terus jenis-jenis IoT network protocol itu bentuknya seperti apa jenisnya? Yang pertama itu ada yang WiFi ya. Ini khusus untuk kasus di mana Anda masang perangkatnya itu di lingkungan kota lah gitu ya. Atau lingkungan yang terjangkau dengan WiFi ya. Misalnya di smart city, smart home gitu ya, itu masih bisa menggunakan WiFi yang ada di sini gitu ya. Standarisasinya menggunakan IEEE 802.11 ini 11G gitu ya dan 11AH, AC, AI ini standar yang biasa ya yang digunakan untuk WiFi. Kemudian ada juga nanti IP versi 4 dan versi 6. Bedanya itu dari pengalamatannya ya. Kalau versi 4 itu 32 bit, kalau 6 itu 128 bit. Ya. Nah, detailnya itu di dalam IoT sendiri itu ada namanya IP versi 6 Overload Power Wireless Personal Area Network. Jadi 6 Six Low WPAN namanya ya. Nah, ini protokol yang mendukung komunikasi IP versi 6 di lingkungan jaringan nirkabel yang memiliki daya rendah. Jadi sesuai dengan fungsi si IoT itu sendiri, yang mana mereka butuh jaringan dengan daya yang rendah, seperti yang ada di Zigbee yang sering digunakan nanti akan kita bahas Zigbee itu apa. Kemudian di BLE gitu ya, di Bluetooth Low Energy itu juga menggunakan ini. Ya. Oke, kemudian, nah ini adalah Zigbee.
ZigBee itu adalah protokol jaringan nirkabel yang digunakan untuk membentuk jaringan mesh, jaringan sarang lebah antar perangkat. Nah, untuk ZigBee ini sendiri, ini cocok untuk aplikasi smart home ya, dan sensor jaringan. Karena eh, apa namanya, untuk desainnya dia menggunakan jaringan lebah atau mesh namanya gitu ya. Jadi memungkinkan perangkat IoT untuk berkomunikasi dengan perangkat lain dalam jarak yang lebih luas gitu ya. Jadi lebih luas itu juga bisa. Kemudian ada LoRa dan LoRaWAN. LoRa itu adalah long range yang biasa, kemudian LoRaWAN itu adalah long range wide area network gitu. Ini protokol jaringan nirkabel yang dirancang khusus untuk komunikasi jarak jauh dalam skala besar seperti itu. Kemudian selain dari dua itu ada yang namanya Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Ini sebenarnya adalah standar protokol jaringan dari sisi aplikasinya ya, application layer dari sisi application layer. Ini untuk menjamin keamanan data lebih tepatnya ya. Karena nanti kita transfernya akan menggunakan webhook ya, nanti akan kita paparkan secara lebih detail di webhook di materinya tersendiri. Biasanya ini kita pakai di browser ya. Kita pakai browser sederhana, nanti pakai web sederhana gitu ya untuk ngirim datanya seperti itu ya. Ya. Nah, prinsip dari si HTTP ini sendiri, si Hypertext Transfer Protocol, ini sama seperti transfer protokol yang ada di website gitu ya. Ini merupakan protokol request respon ya antara klien dan server melalui koneksi TCP. Jadi dia menggunakan koneksi TCP, berarti aturannya masih nganut yang TCP yang kita sampaikan di beberapa slide sebelumnya tadi gitu ya. URL digunakan sebagai alamat dari target yang di request. Nanti kita akan gunakan URL, nanti kita akan pakai MQTT untuk transfernya, itu akan disampaikan di materi IoT Data Protocol gitu ya, lebih detail tentang ini. Untuk metodenya itu menggunakan get, post, put, dan delete. Nah, ini adalah metode standar yang digunakan untuk input data yang ada di dalam website atau menggunakan PHP. Gitu ya. Nah, pada tahun 2015, ini sudah cukup lama ya, HTTP versi 2 itu dikeluarkan. Nah, jadi yang tadi adalah versi 1, versi 2 ini untuk menyelesaikan masalah efisiensi komunikasi. Nah, karena di dalam IT itu sendiri, dia butuh efisiensi yang sangat tinggi gitu ya, karena perangkatnya itu pertama diletakkan dengan tempatnya jauh, itu jadi tantangannya dia tersendiri ya. Maksudnya tempat terpencil, kemudian dia juga butuh sumber daya yang eh, kecil gitu ya. Dia tidak bisa kita naruh atau beban baterai yang besar di sana gitu ya. Jadi perlu penanganan yang khusus untuk kondisi ini, gitu. Oke, nah jadi itu yang kita bahas di materi ke-6 ini. Ini kalau Anda ingin belajar lebih jauh nanti mengenai eh, IoT network protokol yang tadi, di sini sudah saya sampaikan sumber referensinya gitu ya. Silakan dibaca lebih jauh dan dipahami lebih jauh. Kemudian eh, ini ada tugas yang harus diselesaikan ya. Yang pertama itu ada tentang IP versi 4 dan versi 6, kemudian ada UDP. Ini tugas tambahannya ya, silahkan nanti Anda coba selesaikan ya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan di materi ini. Saya coba simpulkan secara singkat gitu ya. Jadi IoT network protocol itu digunakan untuk menstandarisasi jaringan yang akan digunakan di dalam perangkat IoT gitu ya. Kemudian selain dari itu kita juga IoT network protocol juga digunakan untuk mengatur beberapa aspek yang ada di IoT, terutama yang seperti dengan pengaturan beban jaringan gitu ya, untuk masalah keamanan data, kemudian untuk sumber dayanya itu juga diatur dari sana gitu ya. Sehingga dengan protokol yang standarisasi itu perangkat kita dapat berjalan dengan handal. Kemudian selain dari itu juga untuk masalah interoperabilitas, karena perangkat yang digunakan dari range merek yang berbeda gitu. Kita butuh standar jaringan yang sama agar perangkat dapat berjalan dengan normal dan semestinya. Itu saja, terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.